Oke teman-teman di rumah, kembali lagi channel YouTube saya. Kali ini kita bikin podcast ya teman-teman ya. Ini kita ngebahas pandangan milenial sekarang lah tentang pemilu 2024 nanti. Tapi kita nggak tertuju ke siapa, tapi yang kita inginkan tuh pembahasannya adalah apa sih keinginan masyarakat di tahun 2024 presidennya yang kayak gimana. Dari sekarang nih yang udah ada kan Jokowi ke pergantiannya nanti gitu loh teman-teman. Jadi kita langsung aja ya kita wawancarai atau ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman kita Tangerang ya Om ya. Tangerang betul. Dengan Om siapa namanya? Panggil aja Buntel ya. Om Buntel nih. Sky. Om Sky. Nah kita langsung aja kita ke Om Buntel dulu nih. Om Buntel nih kita di tahun mau menjelang tahun pemilu 2024. Kita ngobrol sambil ngopi-ngopi ya Om. Iya. Ngerokok. Si Om ini pekerjaannya apa nih? Maksudnya itu bergerak di bidang apa? Usaha kah, bekerja kah? Jadi editing aja. Editing foto, film. Oke, teman-teman. Jadi ini tanggapan apa? Masukan atau argumen atau inspirasi dari tim editing. Jadi apa tuh? Jadi hitungannya tuh apa sih sebutannya? Konten kreator. Konten kreator juga nih teman-teman. Nah, si Om Buntel ini kan yang udah ada nih pemerintahan Jokowi ini 10 tahun nih. Nah, ke depan kan harus berganti dia. Iya. Berganti. Kemudian ini yang akan bergantinya ini pengennya itu kayak gimana sih? Ya tentunya yang baik ya. Yang bisa ngerti masyarakat. Untuk kebutuhan masyarakat apa, jangan ke arah yang pembangunan aja, diurusin juga pendidikan juga itu ya. Terus lapangan kerja juga harus diperhatiin itu karena banyak lulusan yang baru-baru itu susah cari kerjaan. Walaupun ini ya lulusannya tinggi walaupun S1 gitu ya. Iya betul, susah cari kerja. Terus juga dari segi dari segi keuangan juga ya. Apa tuh? Keuangan yang sebelumnya? Keuangan dalam artian apa nih? Perekonomian. Jangan korupsi itu. Oh. Tuh tetap masih isunya tetap jangan korupsi ya. Tetap isunya tuh jangan korupsi. Berarti pembangunan kalau presiden kita yang sekarang ini yang masih ada nih, dia lebih ke pembangunan ya. Pembangunan, iya betul. Yang terlihat oleh Mas Buntel itu yaitu pembangunannya yang lebih ditonjolkan. Nah, sedangkan Mas Buntelnya pengen ada lagi ranah lain pendidikan. Jadi merata lah ya, jangan hanya pembangunan ditonjolin, ininya enggak. Ya. Terus UMKM juga tuh butuh dinaikin lagi UMKM. Disupport dari pemerintah. Betul. Karena itu tanggapan dari Mas Buntel karena dia melihat mungkin dari sisinya Mas Buntel kan. Kalau sisinya yang lain mungkin ngelihatnya beda lagi. Nah ini pendapat kita masing-masing, jangan teman-teman menganggap ini pendapatnya langsung wah ini hanya pandangan dari kita. Hitung-hitungannya kita masih milenial lah ya, masih muda yang masih belum menginjak umur di kepala 5 atau 40 ke atas lah. Ya yang penting jujur aja, yang penting jujur. Jujur ya, pemimpinnya yang jujur. Nah untuk Mas siapa tadi? Sky. Wah saya ingat Sky High nih. Kalau ingat Mas Sky ini ada cerita tuh Sky High. Untuk Mas Sky gimana tanggapannya? Kriterianya buat pemimpin presiden. Oh enggak, tar dulu nih Mas Sky ini apa nih? Kan tadi Mas Buntel nih konten kreator. Mas Sky ini? Saya ini pegawai swasta. Saya kerja di rumah sakit. Oh, ini pekerja nih dari rumah sakit. Nah, non medis. Nah, kita tanya pendapatnya Mas Sky. Sama aja sebenarnya, pengen itu yang baik, yang mengerti. Yang jelas sih kalau bisa tuh pemimpin yang sekarang ini tuh yang melanjutkan apa yang pemimpin sebelumnya itu lakukan. Soalnya rata-rata biasanya kan putus. Betul. Rata-rata biasa beda periode, beda ganti presiden, dia putus, dia punya program baru nih. Akhirnya program yang lain jadi nggak dilanjutin, mangkrak nih. Nggak jalan, belum selesai ini udah bikin program baru ya. Iya. Dia harus tahu dulu nih apa permasalahannya di negara kita. Jadi rakyat tuh
kebuang sia-sia. Ada program tapi nggak jadi nih programnya, tapi udah selesaikan dulu. Udah masuk duitnya ya. Benar. Itu masukan dari Om Sky nih. Jadi itu pandangan dia tentang pemimpin yang berikutnya. Estafet lah. Estafetnya harus ya. Harus. Oh, estafet. Tapi apa dari yang sebelumnya ini apa yang harus dimajukan lagi, Om Sky? Gimana ya? Semuanya kan udah presiden kan udah punya menterinya di bidang buat masing-masing program. Kan? Memang yang lebih ditonjolin sama pemimpin yang sekarang ini Pak Presiden Jokowi itu memang lebih pembangunan infrastruktur ya. Ya, itu yang lebih menonjol ya, sama ya. Berarti hampir sama lah, Mas. Karena memang itu yang kita bisa lihat kan selama ini kan. Karena mungkin beliau juga melihat infrastruktur itu memang gerbang utama dari ekonomi ya mungkin ya. Oke, iya. Kan, pemerataan itu kan harus dari distribusi kemana itu kan harus ada ibaratnya infrastruktur yang benar-benar mau itu jalanan, mau itu ke laut juga, maganya segala macam ya. Memang itu sih yang harus menonjol, harus dimajukan. Itu belum selesai sih kalau menurut saya sih. Itu saya setuju karena apa ya? Untuk menyamaratakan harga itu ya, itu infrastrukturnya harus bisa. Karena bisa harganya di Jakarta sama di Sumatera atau sama di Papua bisa beda harganya. Benar banget. Bisa beda banget. Karena ya jarak yang ditempuh misalnya ini 3 hari nyampe sono barang dikirim. Sedangkan yang di sini lebih sejam 2 jam nyampe ya beda dong ya. Beda bensinnya juga. Ya, operasionalnya mempengaruhi. Nah, untuk Mas lagi nih, kita balik lagi nih. Kan saya dengan profesi yang berbeda nih kan saya tanya. Jadi tanggapannya akan berbeda-beda. Di 2024 tuh tahun pemilu. Sebelum tahun pemilu itu aja setiap periode presiden pergantian atau tampuk kekuasaan tuh pasti ada kasus korupsi kan? Iya nggak? Yang sekarang ini aja ada lagi. Sebelumnya itu juga ada juga gitu. Nah, kenapa negara kita itu selalu gitu ya? Nah, kayak udah apa ya? Ujung. Iya, mendarah daging kayak gitu. Maksudnya pasti ada aja. Setiap ganti ada lagi. Sedangkan masyarakat tuh menginginkan bersih dari korupsi kan. Nah, negara-negara maju yang saya lihat adalah kenapa kayak Amerika tetap pasti ada. Kita nggak bisa pungkirin ya godaan, namanya duit ya, namanya manusia itu kan godaannya pasti ada dong. Nah, menurut mas-mas kalian nih, apa yang membuat itu bisa ada terus nggak bisa hilang? Saya dulu nih? Iya dong. Oh iya. Dari sistem ya? Ya dari sistem pemerintahannya memang kalau saya lihat manajemen sistem di organisasinya sendiri pemerintahannya atau sistem keseluruhan? Hampir keseluruhan ya, nggak usah dari pejabat-pejabat di sana ya, dari yang terkecil aja, dari pihak saya kan guru juga, dari pihak sekolah-sekolah itu juga masih banyak ada sistem yang bagus. Contohnya dari pembayaran ataupun dari yang kemarin nih kayak kasus yang area zona itu ya, yang zona itu, nah itu kan muncul juga di berita tuh, ada yang pakai KK palsu. Bilangnya tinggal di situ, pas diselidikin nggak tinggal di situ, jadi dia zona untuk pendaftarannya dekat ya. Jadi dia bisa masuk. Nah, ada juga isu-isu juga yang katanya ada yang main belakang lah. Tapi saya bingung juga loh, kalau masih bisa main kayak gitu kan, sedangkan KTP kita kan udah iktp ya, udah jelas maksudnya, iya kan? Itu nggak bisa. Sekarang menurut saya KTP sekarang itu kan udah nggak bisa dipalsuin, mau dipalsuin mau diapain, itu kan nomor nomornya nggak masalah lo mau hilang. Masih ada aja yang seperti itu, masih ada aja yang masih bisa ya? Masih bisa, iya. Berarti sistemnya pun belum baik. Mungkin kalau bisa semuanya tuh digitalisasi semua, pembayaran digitalisasi semua, jadi jangan sampai ada kesempatan buat orang bayar langsung, jadi tahu track recordnya di situ. Ya. Jadi biar bisa dibaca oleh
warga masyarakat juga, oleh penyidiknya juga gitu. Jadi semua saran saya digitalisasi aja untuk mengurangi celah buat bermain ya. Bermain. Karena juga rata-rata orang-orang yang di atas sana ataupun warga biasa ya perlu dididik juga supaya integritasnya itu untuk dalam pekerjaan pembangunan negara itu lebih tinggi lagi. Jadi mengurangi niat-niat untuk hal yang tidak baik lah seperti itu. Padahal pada dasarnya gaji guru atau pendapatan PNS itu pegawai di dalam sebuah pemerintahan itu udah layak nggak sih sekarang menurut Mas? Kalau guru belum ya. Nah itu bisa juga sih. Jadi lubang celah orang untuk bermain karena ya perutnya sendiri belum tercukupi kan ya. Itu juga tuh, itu PR tuh. Kalau Mas kayak sendiri? Tadi bertanya aja soal kenapa korupsi ada ya. Saya kalau boleh ditarik ya dari sejarahnya ya. Sebenarnya itu masalah mental sama budaya sih. Jadi mungkin ya ini opini saya pribadi ya. Kita tuh udah diwarisin tentang cara berkorupsi itu udah diwarisin sejak dahulu kala. Dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda, betul, dari zaman Belanda. Bangsa Belanda dia ngadu domba bangsa kita pada saat itu yang belum bersatu ya. Dia dibayar, dijadiin kenil. Ya, betul. Disewa untuk bocorin ini di mana untuk berkhianat sama bangsa sendiri. Dia udah ngedidik pada saat dia menjajah negara kita, dia udah ngedidik cara untuk apapun tuh ada imbalannya. Ya kan? Mulai dari situ kayaknya udah mengakar aja tuh sistem korupsi tuh dari pemerintah, dari mentalnya lah. Mentalnya ya, benar budaya. Mulai dari pemerintahan pertama lah. Mulai dari kemerdekaan kita lah. Iya. Dari zamannya Pak Soekarno lah bisa dikatakan korupsi itu udah mulai tumbuh dari zaman Belanda, mulai ada. Mulai mungkin dari kita kecil juga ya. Kita korupsi duit, suruh orang tua nih buat beli ini, kita nggak kasih kembaliannya. Ya kan? Ya. Menyontek. Ya, itu udah bibit itu udah ada ya. Iya kan, akhirnya kita kayak udah mulai selesai sekolah, beranjak lagi cari kerja, ternyata ada orang dalam. Ya kan? Ya kan susah cari kerja sekarang kalau nggak ada channel orang dalam. Mulai dari situ aja gitu. Mulai tarik ini kemana ini. Jadi di situ ya awal dari situ emang bener ya. Jadi udah tertanam benihnya udah ada dari kecil-kecil tuh. Udah masuk ke partai besar, udah sama punya background yang sama, punya masa kecil yang sama, punya kelakuan yang sama, akhirnya ketemu mungkin di parlemen, di pemerintahan. Tapi kalau untuk zaman sekarang ya bisa aja kalau kata Iwan Fals DPR sama MPR tuh kumpulan orang-orang dekat, saudara-saudara ya kan. Ya, tapi kan untuk sekarang kan zamannya sudah makin modern, digitalisasi lewat handphone. Maksud saya, masa sih kita masyarakat yang sekarang udah digitalisasi, yang udah smart, yang apa sebutannya sekarang smart people. Smart people ya kan. Masa kita nggak akan, yang kita nih maksud saya tuh yang masih muda-muda tuh nggak berpikiran untuk lebih baik lagi. Pastilah lama-lama teknologi itu akan mengikuti, ya nggak sih? Cuman mungkin butuh proses. Betul. Itu. Jadi sebenarnya itu semua dikembalikan ke diri masing-masing dulu ya. Makanya kalau kata presiden yang kemarin kita perlu revolusi mental nih katanya. Ya, tapi apa yang direvolusi itu? Ya itu dia, mental hal-hal seperti itu yang berbau ketidakpuasan, hidup gaya hedon. Sekarang apalagi misalkan media sosial itu mungkin salah satu yang mempengaruhi orang untuk hidup berpamer ya. Salah satunya mungkin ya. Dia nggak sesuai kebutuhan, dia nggak sesuai kemampuannya dia. Tapi dia ngeliat teman-temannya segala macam, dia merasa tersaingi, dia harus bisa begini. Sedangkan budget kantong nggak mumpuni, akhirnya dia ambil jalan pintas mungkin bukannya usaha, dia malah yang sifatnya simpel aja, gampang. Mungkin misalkan di dalam pemerintahan kayak contoh kelurahan yang simpel-simpel aja lah, ya kan? Berarti kita tahu lah, kita mau buat ini nggak mungkin, ya kan? Jarang lah ada yang nggak mungkin nggak ngasih lah ibaratnya. Iya. Dari situ gimana ya, walaupun udah semakin canggih, memang sebenarnya digital itu pentingnya dia itu mengurangi untuk kesempatan untuk melakukan korupsi ya. Ibarat katanya itu. Tapi kan cuman kita kan memang negara berkembang yang masih baru adaptasi sama itu, belum pemerataan. Ya. Tapi menurut gua nih ya, digitalisasi yang sekarang itu bukannya kelewat batas ya. Maksudnya kebablasan bukan? Tergantung
aspek apa nih, sektor apa nih, misalkan kayak gitu aja. Iya. Mungkin kalau di berita ya. Enggak, kan kita udah teknologi itu udah masuk ke kita, segitu gampangnya kita dapat informasi apapun kan. Tapi menurut saya ini kebablasan. Salah gunakan. Contohnya, ini tanggapan saya nih. Walaupun saya tuan rumahnya di sini, kan kita boleh berbagi sharing kan. Contohnya, sekarang judi online. Oh, oke. Ya enggak? Apa ya enggak? Sekarang game. Jadi sekarang itu kayak dulu tuh zamannya saya masih umur belasan tuh masih ada nongkrong, masih bisa berkomunikasi antar teman. Sekarang itu berkomunikasinya nggak ada lagi, hanya handphone. Nah, menurut gua apakah itu kebablasan atau enggak gitu. Balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau kayak gitu ya. Tapi kan peran pemerintah penting karena kita kita manusia, kita masyarakat yang baru dapat teknologi yang ini kita dikasih, tapi dikasihnya sekali semua gitu loh. Dunia dan genggaman. Iya, tapi nggak dikontrol. Nah, iya nggak? Yang sekarang orang main judi. Karena sebenarnya pemerintah pun juga nggak akan bisa kontrol itu. Siapa yang bisa menggandung internet? Baratnya. Main Kominfo kan bisa. Kan bisa nutup situs. Contohnya nih situs nonton film, iya, bisa. Di LK21 bisa ditutup. Tapi tetap bisa diakalin sama VPN. Ya. Tetap ada yang bisa ngakalin orang-orang yang, ya kan? Tetap, makanya tapi kan minimal dia ada saringannya, bisa, Om. meminimalisir bisa mungkin. Tapi Orang yang untuk- masih baru-baru bisa menggunakan handphone, dia belum tahu VPN mungkin kan? meminimalisir mungkin Mungkin tapi bisa. untuk meng-cut beratnya juga. Ya itu gua. Tapi Iya. PR ke depan itu menurut gua ya, ini gua pribadi. Teknologi digitalisasi itu harus lebih diperhatikan oleh pemerintah berikutnya sih, menurut gua nih. Jadi nggak semuanya itu dibuka sebuka-bukanya gitu loh. Kalau menurut gue sih ya juga lebih ke edukasi sih. Kalau mungkin dia melarang. Boleh, ya kan? boleh. Nah, Jadi itu kalau dia ngelarang, kita tahu sendiri semua peraturan itu ada buat dilanggar ibarat katanya gitu. Adalah orang yang bisa ngebuka itu agar bisa terbuka, VPN atau segala macam. Kalau menurut gua daripada dia capek-capek untuk ngebendung ini blok situs ini yang jumlahnya ribuan mungkin nggak akan lebih bisa baik dia satu. edukasi menggunakan internet yang baik. Betul, ya. memberikan edukasi agar orang tuh dia bisa berpikir pribadinya, maksudnya oh iya benar juga nih, efeknya apa nih kalau buat terlalu ini segala macam gini daripada dia langsung ngarang ini Ya, karena udah sempat dibuka selebar-lebar ya kan gitu. Betul. Kayak game aja tuh, kayak game mobile legend gitu. Anak-anak main sampai pagi ketemu malam ya balik lagi edukasi dari parents. Tapi mas ini setuju nggak sih menurut yang gue tanggapan tadi gue tuh, setuju nggak sih bahwasannya itu emang harus dibenahi sih? Iya. Setuju nggak? Itu harus banget. Nah, itu harus dibenahi kan? Apalagi ibaratnya mungkin kalau kita ibaratnya anak-anak zaman milenial, kita kan pernah dari zaman yang analog ya, dari zaman yang belum ada internet, dari masih semuanya serba manual sampai peralihan sekarang serba digital, kita kan bisa adaptasi tuh. Karena kita ada kontrolnya, karena kita pernah merasakan yang belum digital banget, masih manual, sekarang tiba-tiba teknologi itu perkembangannya kita belum ngikutin kan. Jadi kita yang orang-orang milenial lebih santai aja kalau menurut gue. Yang mungkin yang susah itu justru generasi di bawah kita, kayak generasi Z, generasi yang anak-anak yang terlahir udah dia ada handphone, udah ada internet. Wah, dari kecilnya dia udah kena begitu, udah kenal seperti itu. Jadi kan udah teradaptasi, udah terdoktrin tuh dia tuh. Apa? Iya benar. Kalau nggak filternya, wah, susah buat dia karena dia dekat dulu dari orang dari. Benar tadi kata Mas, benar. Itu peran pemerintah itu penting. Bukan kita bukan dihilangkan, tapi karena udah ada itu yang harus difilterisasi, edukasi. Pakai edukasi. Tan, pinjam korek dong, Tan. Tuh di atas tuh. Nah, nggak apa-apa, kita kan ngobrol bareng santai aja nih, ngopi. Ada makanan nggak? Kita makan, tuh minum. Lagi ini, sebentar lagi. Kita minum dulu Coca-Cola. Jadi nih, saya tuh bikin podcast nih, nanti akan saya undang lagi yang lain. Jadi ya sebenarnya apa ya,
keluh kesah atau apa tanggapan, nggak melulu yang kita dengarkan itu ibaratnya pembahasannya terlalu berat. Mungkin penonton gua nanti nggak bisa ngerti kalau yang kalangan mana gitu kan. Kalau yang diundang tuh podcastnya misalnya Rocky Gerung, bahasanya terlalu berat. Yang politisi-politisi, nah ini pandangan kita aja nih orang-orang bawah yang orang awam. Nah, orang-orang awam teman-teman. Jadi itu, tapi ya nggak kosong-kosong amat kan. Ternyata kita pun bisa berargumen dengan baik untuk negeri ini. Nah ini ibaratnya kita ikut membantu lah, masukan untuk pemerintah itu kayak gimana ke depannya, sharing aja. Nah, untuk kenapa dimatiin dok? Ganti baterai. Baterai. Ya, Mas ada lagi, master, Zik. ada master. Tapi keren tadi tuh soal yang judi online sebenarnya. Iya kan, daripada pemerintah ngelarang. Pemerintah kehilangan berapa Ya. triliun pajak di situ. Judi online itu lebih baik kalau emang mau dilegalin, legalin. Iya. Daripada nih perputaran tuh itu abu-abu ya. Perputarannya itu bisa dihitung sebenarnya. Bukan nggak bisa orang pemerintah kita yang bisa menghitung. Itu perputaran duitnya bukan sedikit. Tapi ya itulah Indonesia. Iya. Susah Itulah balik hebat. lagi. Nih gue kasih tau sama teman-teman ya, di Indonesia mobil paling mahal apa yang nggak ada di Indonesia? Bener. Nah, orang paling kaya kayak gimana nggak ada di Indonesia? Bener. Nah, itu poin utamanya tuh. Jadi ternak sendiri lah ya. Mobil misalnya nih mobil ya, cuman ada 5 di dunia. Di Indonesia salah satunya pasti ada. Ada. Pasti ada. Ada. Sumpah waktu itu gue juga pernah ngeliat apa ya. Saya udah pernah baca artikelnya tuh bahwasanya otomotif Indonesia itu bagus di mata dunia, pasar yang baik. Jadi teman-teman bisa mencerna sendiri. Yang orang paling miskin pun ada di Indonesia. Itulah. Nano ya. Tapi saya pernah baca satu artikel nih mas. Kenapa Indonesia itu ekonominya kuat? Ternyata sistem pemerintahannya yang masih bisa di otak-atik itu yang membuat kita. Jadi sistem perizinan masih bisa di otak-atik. Itu yang membuat ekonomi kita itu masih baik. Maksudnya walaupun resesi negara lain, negara-negara maju, tapi kita tetap nih. Nah, ya, menurut pandangan saya nih, kenapa di negara-negara maju sistemnya lurus nih? Mereka nggak bisa belok ke kanan, nggak bisa belok ke kiri. Misalnya, gue pengen buka perusahaan, bikin perusahaan di Amerika misalnya, kita harus ikutin peraturannya dia. Peraturannya begini, ya kita harus ikutin. Saklek ya? Nah, saklek. Nah kalau di Indonesia punya peraturan begini, gimana ada cara lain nggak kalau ini nggak bisa gini? Itu. Ya ada plannya itu yang membuat ada plan A, plan B, plan C. Itu yang membuat negara kita ekonominya tetap baik. Jadi investor manapun berani datang ke kita. Itu, tapi itu nilai poin plus, walaupun dilihat min, tapi itu plus. Jadi kayak kata pepatah, nggak semua keburukan itu jadi buruk. Ternyata ada baiknya juga, ekonomi kita baik. Tuh. Kayak Cina itu apa aja dibuat sama dia. Jalan dia Cina. Di support. Itu ya makanya Amerika pun ketar-ketir masalah ekonomi kan sama mereka. Tapi di sini kita nggak mau ngebahas Cina atau Amerika. Kita mau ngebahas ke depan negara kita ini harus lebih maju. Tentunya. Benar nggak? Kalau Mas siapa tadi namanya? Mas Buntel lah. Mas Buntel nih kan kalangan, dia juga pengajar tadi ya. Jadi ketemu lingkungan inilah ya, pendidik lah ya, pendidik walaupun dia main konten kreator, tapi dia ngerti juga. Ya Mas Buntel tuh pernah nggak sih nongkrong di warung kopi? Apa sih keresahan orang-orang tuh? Dari siapa? Pemerintahan yang sekarang.
keresahan orang itu apa? Kan selalu apa ya, di Jakarta ini selalu apa ya, jadi role modelnya daerah-daerah lain kan. Misalnya role modelnya kita gini, di Jakarta lagi gini nih, ada jangan isunya dari isu begini, narkoba, Sambo, Rafael Alun, kan ada isunya tuh. Apa sih keresahan masyarakat yang kalau di kalangan Mas tuh misalnya nongkrong sama teman-teman di daerah pekerja, daerah Mas kerja lah, isunya gitu. ya apa sih yang dibahas tentang sama mereka? Kalau dari segi pekerjaan ya gaji. Enggak, yang isu-isu yang lagi booming misalnya waktu zaman Sambo, orang tuh ngomongin apa, menyalahkankah pemerintah? Apa ya? Coba ini dulu deh. Enggak. Maksudnya kan enggak waktu openingnya si Sambo. Sambo. Contoh tuh openingnya ya polisi kan, berarti kan openingnya si Rafael Alun, pajak. Masyarakat tuh omongannya apa tuh kalau di kalangan Mas tuh? Kalau dari teman-teman yang masih guru-guru ya, yang sekarang lagi yang naik tuh yang pesantren yang ya. gitu ya. Nah itu kenapa? Oke, itu kita dapat pembahasan tuh. Kenapa sih selalu di tahun-tahun politik itu selalu apa ya, agama itu selalu ya? Kenapa kita nggak bisa kayak negara-negara maju gitu? Nah, itu sistem kayak gitu tuh nggak penting lagi sebenarnya kan? Kenapa? Untuk ini kali, untuk apa, pengalian isu. Iya, pengalian isunya. Iya, maksud gue tuh kok masih dipakai model-model begitu tuh? Ya, namanya dunia digital sekarang gampang sebar isu. Sebar isunya gampang ya? Gampang ya, apalagi sekarang dari handphone kan tinggal ngeser. Kalau nggak ada digitalisasi kayak sekarang mungkin nggak se-booming kayak sekarang gitu. Kayak dulu kan katanya kasusnya dari tahun 2000 berapa gitu. Baru boomingnya sekarang. Ya mungkin boomingnya karena digitalisasi. Oke, itu dari Mas ya. Kalau dari Mas Sky? Kalau dari saya sih yang isu-isu yang terkait sekarang ya, apa ya? Ya salah satunya itu kayak mau menutupi satu kasus atau dia menimbulkan sebuah isu apa? Gini nih, kalau menurut gue, setiap masa pemerintahan ya, mau di era presiden siapapun ya, pasti tuh di ujung masa era akhir jabatannya, pasti tuh kayak gini-gini nih. Ada isu-isu ya. Betul. Perang politik lah ya. Betul, perang politik dan mungkin juga beberapa oknum ya memanfaatkan hal tersebut. Maksudnya, wah ini masa terakhir pemerintahan. Kayaknya gue harus bertindak untuk memenuhi kebutuhan pundi-pundi gue sendiri. Sama di eranya waktu itu zaman presiden sebelumnya, sebelum Jokowi, SBY ya. Ya. Kan di akhir masa dia tuh, baru tuh banyak yang ketangkap tuh oknum-oknumnya tuh kan. Salah satunya Dina Sondak lah, itu ada Andi Larangin lah, terus banyak lah ya, Anas Urbaningrum lah. Di era-era akhir pemerintahnya dia kan. Ya mungkin itu menjadi gimana ya, momok sendiri menjadi ya tradisi sendiri bahwa lawan politik ya. Betul, selain lawan politik digoreng, udah tahu di kelemahan, udah maksudnya udah mau di arah-arah akhir masa periodenya nih. Ya mereka blunder sendiri. Strategi mereka kali ya. Ya gimana ya? Strategi dari musuh-musuhnya. Bisa jadi. Bongkar-bongkar. Itu pasti selalu ada sih kalau menurut Karena gue. pas Kalau mau ngeliat gimana bobrok itu ya lihat di era masa akhir jabatannya. Bongkar masih setengah jalan kan banyak yang begging. Iya kan? Ya. Itu aja. Sebenarnya ya kita percayalah nggak semua partai itu bersih jujur 100% nggak ada, ya kan? Impossible banget lah. Sampai di luar negeri pun sama kan? Tapi kan kita kan ibaratnya mencari terbaik dari yang terburuk kan? Iya kan? Bukan terbaik dari yang terbaik kan? Terbaik dari yang terburuk kan? Ya kan? Ibaratnya ya dia lebih mendingan daripada yang lain. Ya kan? Cuman yang gue maksudnya tekanin di sini tuh sama
pemerintah kita ya, kita ya. Ya, lu terserah sih, lu mau korupsi kek, mau apa kek, masa iya dia ngebangun ini nggak dapet tender, nggak dapet DPR kek. Tapi tolong dong lu selesaiin dulu. Jangan lu makan semuanya. Jangan lu makan tuh duit, lu ambil semuanya, terus akhirnya proyek lu nggak jadi lu bangun. Ada yang lu kasih ke masyarakat, ada yang lu ambil. Kita kan juga nggak peduli berapa yang lu ambil, tapi kan yang penting hasil lu ada. Nyata maksudnya. Itu saya setuju. Ini gue. Itu saya setuju. Itu model-model politik Amerika ya begitu. Model-model pemerintahan semua senator di Amerika pun sama pasti halnya, tapi tidak semuanya dikeruk. Iya. Tapi itulah mungkin transisinya itu yang belum ditemukan. Mungkin butuh berapa banyak generasi lagi pergantian baru ketemu di versi itu, teman-teman. Semua pun negara maju pun sekalipun pasti itu ada, nggak mungkin nggak ada. Cuman itu tadi kata si Mas Kai, seberapa besar dampaknya ke masyarakat. Dia harus ada dampaknya ke masyarakatnya. Ya harus jadi tuh barang, bukan dikorupsi tapi nggak jadi tuh barang. Iya nggak? Nanti kita lebih dalam lagi tuh, Mas. Nah, itu saya punya satu ini di situ. Tapi yang mau saya tanyakan lagi adalah dari zaman Soeharto. Iya. Kita berganti sekarang berapa presiden? Megawati. Ya. Sebelum Soeharto si Habibie, Megawati. Gus Dur dulu, sorry. Ya, Megawati, SBY, Jokowi. Tapi yang saya lihat model-modelnya politik yang identitas yang diangkat terus, iya model-model gini sekarang ini udah di akhir pemimpinan banyak korupsi itu di pemimpinnya eranya si SBY dan Jokowi. Kenapa bisa berubah? Ya, yang ada apa namanya kampret sama apa namanya? Ya cebong. Zamannya Gus Dur nggak ada. Iya benar. Kalau Habibie kan Iya. gantian. Megawati nggak ada. Megawati juga nggak ada. Tapi pas di zaman SBY sampai ke sini tuh jadi ada rasis agama yang dibawa, ada yang kampret cebong dibawa. Jadi kayaknya, tapi ya nggak, bener nggak sih? Nah, teman-teman yang di sini nih menginginkan seperti itu lagi nggak sih untuk 2024? Enggak lah, enggak banget sih itu. Itu kemarin paling parah sih politik yang kemarin Jokowi. Sampai teman-teman sebelah aja bisa ribut. Iya, tuh. ribut. Satu tongkrongan bisa ribut. Beneran itu. Di Facebook tuh wah masif banget. Makanya gue bilang, wah kok jadi begini ya? Iya, Pemilihan presiden aja. Main bulu tangkis saya pun juga Beda. ribut sampai mau pukul-pukul gara-gara Iya. itu. Asli, gara-gara cuma beda pendapat doang ya. Iya. Padahal hak Kenal kita ya. juga enggak. Padahal tuh hak kita ya. Sampai capek sendiri, padahal tuh hak kita ya. Padahal yang duduk siapa gitu jadi presiden? Kok kita tahu? Asli, siapapun yang jadi presiden, mau itu Prabowo kemarin ya, misalnya mau itu Prabowo, mau itu Jokowi, toh kita juga kerja nyari duit sendiri. Tapi bisa sampai kayak gitunya tuh, makanya itu kan pasti campur tangan pemerintah ya, maksudnya di situ harus hadir lah. Oh, iya. Jangan bikin politik yang kayak gitu lagi lah. Wah serem sih. Karena itu memang kayaknya face to face sih. Jadi ada perpecahan kan. Cantul. Itu tuh kemarin cuma memang berdua doang sih, ya kan pas di akhir itu kan. Jadi kayak memang bener-bener kayak Iya. nggak ada cuma dua partai doang bener-bener ada pin Ya, gitu. diadu. Cuma ada dua kubu. Jadi kita mana lagi kayaknya. Makanya jangan sampai 2024 kayak gitulah, nggak apa ya. Iya, bener sih. Kita kan udah semakin, Ya kan kayaknya lebih dari dua sekarang. kita merdeka udah berapa puluh tahun masa masih kayak gitu ya kan, masih aja begitu. Itu pesan-pesan kita nih buat pemangku kekuasaan. Kita nih hanya rakyat kecil, kita hanya berpesan jangan sampai kita diadu domba lah. Udah nggak waktunya lagi. Bener. Demi kepentingan mereka. Bersaing dengan pintaran, jangan bersaing dengan, iya nggak sih? Iya bener. Itu pesan dari kita. Nah, balik lagi nih kita ke berarti zamannya tadi tuh zamannya SBY Jokowi yang begitu parah ya. Mudah-mudahan berikut ini pemimpin berikutnya atau yang ketua partai lah jangan membuat begitu lagi. Karena apa ya? Iya, bukannya kalian mengademkan rakyatnya tapi bikin rakyatnya saling Iya, iya kan? Gak enak banget. Nggak enak.
di lingkungan tuh nggak enak banget, lingkungan pekerjaan, di rumah, apa juga pergaulan kayaknya. Kayaknya kalau nggak dukung dia jadi berarti musuh. Kayak gitu ya. Masih sambil sambi nih, ayo. Sambil sambi kita ya. Nih, sambil makan ya teman-teman ya. Makasih ya Bang ya. Jadi sosok apa ya yang berkuasa tuh jangan bikin tuh kita masyarakat tuh jadi wah kok jadi berbenturan itu sih. Berbenturan. Terus ini di yang tadi kita balik lagi ke tadi pembahasannya, maksudnya harus ada hasilnya buat masyarakat. Saya pernah baca satu buku itu di luar negeri ya. Saya lupa di Inggris apa di mana. Jadi semua itu pengamat politik yang bilang semua itu politik dimanapun pasti namanya duit ada. Nggak ada politik yang bersih. Tapi politik yang tergantung pemerintahnya atau orang-orangnya di negaranya. Dalam artian begini, politik yang saya baca ya, saya bacanya, saya rangkum lah, ibaratnya yang saya tangkap tuh seperti ini. Kebijakan dibuat harus ada hasilnya buat rakyat. Dia kasih satu contoh dari yang gue baca. Jadi negara-negara maju itu, contohnya nih yang tadi saya bilang, contohnya perumahan kan tadi, perumahan mau dibikin tapi aksesnya tuh buruk. Buruk. Kalau di sana, di yang saya baca tuh ya, di negara maju tuh pengembangnya suruh ngerapiin tuh, baru dikasih izin. Tapi mereka minta ini berarti buat masyarakat setempat dekat perumahan itu ada dampaknya, ada benefitnya buat mereka. Jalannya jadi bagus, irigasi airnya jadi bagus. Tidak dimintain. Ibaratnya di depan, kalau modelnya orang Indonesia itu kan di depan nih, lu mau buka perusahaan berapa duit? Di depan si pengusaha udah ngeluarin duit. Nah, kalau yang negara-negara maju tuh di depannya dia dampak buat masyarakat sekitarnya yang disuruh keluarin duit tuh si perusahaan. Jadi dibagusin dulu baru bangun nih gitu. Tapi tetap yang saya baca tuh tetap dia si pemerintah setempat misalnya atau senatornya misalnya, tetap keuntungan dari perumahan itu tetap ada dapatnya, tapi ada keuntungannya buat masyarakat. Jadi intinya adalah sistemnya udah sistem profesional lah. Lu untung, gua baru dapat untung. Win-win solution. Kalau yang model-model di Indonesia kan di depan udah diminta duit, belum untung, belum apa-apa udah keluar duit, belum jadi tuh barang. Buset, bayar sononya banyak. Iya. Contohnya ya seperti itu ya, makanya saya bilang kita nggak di sini nggak mau ngebahas yang siapa yang ini siapa yang ini. Cuman adalah rananya pemimpin-pemimpin di Indonesia itu pernah seperti itu rananya. Tapi ya banyak juga yang nggak setuju kan. Jadi mungkin model-model baru cara kayak gitu yang mau diterapkan di Indonesia mungkin banyak yang belum bisa menerima. Iya nggak? Masih model-model orang yang di DPR-nya masih model-model orang zaman dulu. Gitu. Jadi orang Indonesia intinya begini, orang Indonesia. Uang dulu di depan ada, baru jalan. Bener nggak? Cuan dulu ya. Cuan dulu, baru tuh jalan. Mau kelar nggak kelar, yang penting udah dapet cuan. Ya. Itu salah, menurut saya. Bener nggak? Betul. Nah, ke depan ini maksud nih kita mau ngebahas itu kan pemimpin ke depan. Pemimpin ke depan itu alangkah baiknya menurut si mas-mas ini model-model pemerintahan yang seperti sekarang kah, atau kalau sekarang itu kan modelnya apa ya? Citraan. Ya, karena itu satuan dari memang ya. Ya, apakah masih minta seperti itu kan? Iya, zaman SBY pun sama sebenarnya. Tapi bolehlah pencitraan itu boleh, tapi
harus ada juga hasilnya. Iya. Betul. Tanggapan si Mas nih, apakah masih perlu dengan pencitraan yang seperti sekarang ataukah tidak perlu pencitraan hasil? Kerja nyata aja sih langsung pencitraan, nggak usah terlalu banyak lah. Kan tuh masyarakat juga lama-lama tahu kan kalau memang dia sering terjun ke lapangan, nggak perlu pencitraan, tapi kan namanya juga naik sendiri Kalau hasilnya ada kan. Iya. Tapi kadang-kadang kan pencitraan yang lebih booming daripada hasil. Iya, jelas. Ya, Karena basicnya orang-orang kita kan drama. nggak semuanya perlu suka ditambah-tambahin berbau lah gitu. dari sekarang ya. Citranya yang penting kerja nyata aja. Kalau dari saya begitu. Kalau dari Bang Mas Sky? Sebenarnya sih nggak masalah dia mau pencitraan ya, maksudnya itu kan juga salah satu maksudnya media, marketingnya ya, marketing. marketing. Jadi masyarakat kan juga butuh kan hal seperti itu kan. Oh dia benerin ini, ini segala macam ya kan. Kebutuhan masyarakat, entertainnya lah, ya kan. Mereka ada entertainnya seperti itu. Tapi jangan, kan ada waktu itu beberapa pejabat yang dia pencitraan tapi pencitraan kosong cuy. Waktu itu gue pernah ada nonton salah satu pejabat ya. Jadi dia sidak rumah sakit, itu tengah malam. Dia berharap apa? Pada saat dia datang ke rumah sakit, ditemuin beberapa stafnya ada yang tertidur memang. Pada saat itu dia memang staf bukan staf ya, kayaknya dia staf mungkin bagian pendaftaran nih. Dia kaget dia mungkin ada yang tertidur, dia kaget. Dia ngamuk kayak dia tendang bangku apa segala macam. Yang jadi pertanyaan gue, malam itu pasien siapa yang mau datang? lu mau ngapain sidak rumah sakit malam-malam? Yang cewek itu ya. Bukan ada. Jangan sebut nama. Iya, pejabatnya akhirnya ditangkap juga. Oh gitu. Ditangkap akhirnya ketahuan korupsi akhirnya ketangkap. Maksud gue, lu pencitraan lu kok kenapa jadinya nggak jelas begitu? Nggak rasional lah kalau malam hari nggak sebanyak orang siang hari pasien datang. Mungkin jamnya kosongnya pas malam kali. Nah, akhirnya dia ngamuk-ngamuk tuh, ngamuk-ngamuk sendiri, malam-malam dia ngamuk-ngamuk. Akhirnya masyarakat yang pinter pun juga menilai bisa nilai deh. Komentarnya ya banyak negatifnya daripada ngapain Pak tengah malam gini. Pasti kan cerdas sendiri sekarang lah, ya kan? Ya maksudnya yang ya masyarakat sih butuh, gue yakin butuh. Dia butuh laporan kan dari pemerintah. Makanya kan yang sekarang pemerintah kalau bisa lu aktivitas lu kalau di luar ya lu harus ada kamera segala macem biar kita dokumentasinya ya kecuali kayak rapat-rapat tertutup ya mungkin yang internal doang. Cuman kalau udah terjun ke lapangan masyarakat kan udah perlu tahu ya, perlu mulai tahu udah sampai sejauh mana sih ini orang mau bangun ini udah sampai sejauh mana sih ya kan, butuh kan selain deh. Jadi sesuai apa yang di media sampaikan, sajikan sama hasil, sama yang dilihat. Ya bener, ya beriringan aja, jalan gitu-gitu. Kita juga perlu, kita kan, ya butuh, apalagi di zaman yang era ya. digital seperti ini, kita butuh kan yang berbau-bau seperti itu kan, tontonan kita bisa lihat, kita bisa lihat, kita pemerintah ini nih, ya gitu. Iya. Iya. Iya, dibikin jadi kayak ada dramanya sedikit lah. Karena memang tempat kita kan, negara kita pasarnya drama banget, telenovela sama K-pop apa drama di negara mana mah laku keras di negara kita. Iya. Ya betul. Jadi balik lagi kita nih ke topiknya nih, pemilihan presiden 2024. Kita belum lagi mau pemilu, udah ada ribut-ribut, mau 2 calon, 3 calon, itu dipermasalahkan. Black campaign udah mulai bertebaran. Nah itu udah, ya isu itu pasti selalu ada lah di negara kita, itu setiap pemilihan pasti kayak gitu kan, black campaign-nya pasti ada. Nah yang mau saya tanyain ke teman-teman nih, menurut teman-teman tuh lebih menginginkan 2 calon atau 3 calon? Kita nggak tertuju satu ini ya, enggak. Yang kita bahas nih 2 apa 3? Kalau bisa 4, kalau bisa 5, lebih banyak lebih bagus gitu. Tapi cost negara akan mengeluarkan biaya pemilunya lebih besar. Alasan sebagian orang kan gitu. Karena kalau 3 lebih dari 2 akan banyak costnya. Tapi sebenarnya lebih demokratis. Betul. Kalau banyak. Tapi kita harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Nah makanya saya tanyakan ke teman-teman.
Ya, kalau bisa jangan 2 ya, 3 ya. Kalau bisa lebih dari 2. Lebih dari 2. Lebih dari 2. Iya. Kalau bisa. Kenapa membuat itu apa tuh? Apa sebagai alasannya? Apa ya? Pandangannya? Ya kalau yang udah daftar kemarin nggak jadi, maju lagi ya sama aja. Mendingan ada yang orang baru gitu. Jadi pilihan tuh banyak ya. Demokrasi namanya kita mengusung negara yang sistem pemerintahan demokratis ya. Sebenarnya ya cari wajah baru lah istilahnya. Jangan orangnya itu lagi. Sebenarnya Wajah baru partai sama tapi. tuh ada tuh kata-katanya wajah baru partai yang sama. Kalau Mas Kai? Ya belajar dari yang kemarin ya. Lebih baik sih 3 lebih baik, harus lebih proporsional aja. 2 tuh kayaknya bentrokan banget deh kayaknya. Jadi dibikin lagi nih model yang kemarin ya. Kalau 3 mungkin nggak ada. Ini mah bener-bener kalau 2 tuh kayak bener-bener dalam satu ring aja. Harus bener-bener capek kalau. Tapi kalau 3 tuh bisa jadi 2 kali putaran. Iya kan? Iya, betul. Betul. 3 itu bisa jadi 3 itu bisa jadi 2 kali betul. Karena akan terbagi suaranya. Iya, akan terbagi suara. Kecuali satu pasangan ada yang 0, suaranya mungkin terus sekali putaran. Sekali putaran bisa. Bener sih. Tapi kemarin kayak belajar dari kemarin waktu gubernur di Jakarta ya. Ahok tuh 3 ya? 3 partai kan dia? Enggak. Ada AHY, Ahok sama Anies kan? Yang Ahok nggak ini lagi lah. Enggak, yang pas awal. Yang pas di akhirnya dia 2, nggak ada yang 3 calon. Nggak ada yang 3, 2. Waktu itu kan dari AHY kan ada waktu itu. Calonnya 3 waktu itu kalau nggak salah. AHY ada wakilnya sama AHY, Anies, kan sama Ahok waktu itu. Oh iya. Iya kan? Ahok siapa? Ahok itu sama siapa ya? Pokoknya kalau salah 3 deh. Akhirnya diputar kan? 2 kali kan waktu itu kan akhirnya kan suaranya. Enggak, Ahok nggak jadi. Iya, akhirnya nggak jadi. Si ini 3 yang dari PDI. Iya. Kalau Ahok kan warisan kan. Enggak, Ahok kan yang Ahok dipenjarain terus wakilnya kan sempat juga di DKI. Oh iya, Jarot bukan? Jarot. Bukan yang waktu kalau Ahok kan jadi gubernur karena Jokowi naik kan. Iya. Nggak lama Ahok Jarot kan? Iya. Jarotnya nggak nyalonin juga. Ya, akhirnya Jarot jadi wakilnya ya, wakilnya dia kan. Tapi Ahok ini Jarot yang jadi gubernur. Tapi pemilihannya kan Jarot juga bukannya ikut milih ya Jarot ya? Akhirnya dia Jarot, AHY sama Anies. Iya, 3 kan itu kan. Kan sempat diputar lagi tuh karena iya kan? Karena suaranya 2 kali ya. Betul yang dibilang tadi, akhirnya diputar lagi tuh suaranya kan. Akhirnya yang dari kubu AHY lari ke Anies. Anies naik suaranya kan. Nah itu jadi bisa jadi. Nah belajar dari itu sebenarnya juga mau 2 partai mau 3 partai tetap panas juga ya kondisi pada saat itu kan. Iya. Karena ngerasanya yang perang cuma 2 partai aja padahal ada 1 lagi. Yang nggak berasa suara aja kan. Iya. Ya balik lagi sebenarnya ke masyarakatnya masing-masing juga ya. Baik lagi ke pencitraan tadi. Gimana ya, susah juga, bingung sih. Kadang masyarakat kita kan kalau yang berbau sesuatu yang baru, maksud gue, lu tau dong, maksud gue pemimpin yang baru dari orangnya itu baru lah, ibaratnya kan, susah menerima hal tersebut, ya kan? Segala macam dikasih isu sedikit, segala macam. Dewasa lah, dikit lah kali ini politiknya. Ya. Jangan dilihat, wah ini nih, wah ini nih. Oh ini wakilin kaum ini nih. Ya, itu makanya jangan ada kubu-kubuan. Iya, susah juga. Terus ini yang mau kita bahas lagi nih. Menurut survei kan pemilih terbesar di tahun ini 2024 itu adalah Gen Z. Ya enggak? Gen Z. Gen Z itu secara kalkulasi hitungan surveinya, Gen Z itu tidak bisa serangan pajar. Gen Z itu berarti anak yang lahir di era tahun 96 sampai 2010 ya? Iya. Kalau milenial itu tahun 81 sampai 95. Sebenarnya itu kalau menurut berdasarkan itu ya. Kalau milenial itu ada yang lahir di tahun 81 sampai dengan 95, tahu gua. Ya, itu tuh benar. Ya. Makanya pemilih terbesar 50% lebih itu adalah Gen Z di tahun ini. Nah, sedangkan Gen Z itu kan kita kembali lagi kan pasti politik itu pemilihan itu pasti ada serangan pajar.
oriented pasti ada kan, ya pasti ada lah sebar-sebar apa pasti ada. Nah di tahun ini kan pemilih terbanyak itu Gen Z, sedangkan hitungan surveinya Gen Z itu tidak bisa, dia lebih independen, ya kan nggak bisa dibayar, nggak bisa lebih seperti itu. Idealis lah ya. Ya idealis dia. Tapi itu cuman beda tipis sih, cuma 50 berapa persen itu yang Gen Z. Berarti peluang terbesar tuh ada di Gen Z kan? Iya. Bener nggak? Tapi dia tidak bisa kayak ibu-ibu beli dikasih beras, dikasih Indomie udah seneng. Ya, kalau Gen Z tercoblos. ya itu. Nah makanya menurut gua, menurut teman-teman nih, berarti sekarang tuh lebih berat dong. Iya, Lebih berat dong kalau menurut survei ini kita lihat lebih berat dong kalau si model-model lama masih dipakai itu lebih sulit karena pemilihnya yang terbesar itu Gen Z. Menurut teman-teman, apakah ke depan menurut survei yang ada itu Gen Z itu bisa memenuhi inspirasi kita yang lebih? Pastilah kalau orang milih nggak pakai duit, nggak pakai ini lebih baik pastinya nantinya. Bener nggak? Bisa. Ya kan pemimpin ke depan pasti akan lebih baik dong, karena dia jadi terpilih bukan karena money oriented. Masih logikanya kalau gue udah ngeluarin duit 10.000 buat gue dapetin satu gedungan, gue akan minta kembali kan? Iya nggak? Logikanya ya, iyalah logikanya, iya dong, logikanya kan begitu. Nah itu yang membuat politik di Indonesia yang kalian bilang tadi, misalnya korupsi tadi itu salah satunya mungkin karena biaya partisipasi politik itu besar. Iya nggak? Mau jadi caleg, mau jadi presiden pasti gede semua. Tapi kalau pemilih yang kita dapatkan sekarang itu menurut survei udah seperti itu tidak bisa serangan pajar. Apakah ke depan itu bisa membuat lebih baik pemimpin yang berikutnya? Menciptakan pemimpin yang berikutnya? Yang pertama sih kalau menurut gua, ini para pimpinan parpol ini partai dia harus sadar bahwasanya memang Gen Z itu seperti itu, orang-orang yang idealis dan kritis ya. Berarti ini orang nggak bisa dibeli pakai uang dong. Satu cara untuk merebut hati para Gen Z ini ya dengan bukti nyata mungkin, ya kan? Bukti nyata apa yang harus. Jadi menurut gue Gen Z ini kan orang-orang yang dekat sama dunia maya ya, online. Ya. Di situ, ya. Mereka udah tahu wadahnya dari situ, ya kan? Pinter-pinteran partai politik ini untuk itu dia memakai lagi politik pencitraan itu dengan memberikan bukti nyata yang ada ya lewat media itu tersebut. Berarti digitalisasinya lagi ya? Dia harus, ya dia udah nggak bisa ngebeli mereka dengan uang yang disebar udah nggak bisa, mereka lagi dipakai. Ya berarti kalau menurut gue ini adalah yang paling menguntungkan buat kita nih, buat para penduduk Indonesia. Berarti mereka harus bersaing secara sportif tuh, ya, dengan cara memberikan yang terbaik buat rakyat bangsa Indonesia ini, apapun itu yang menguntungkan bangsa kita ke depannya nanti. Dengan contoh nyata, ya apapun itu lah ya, mau di bidang pendidikan yang benar-benar dibuat gratis ya semuanya, ya, atau apapun lah, mungkin di bidang kesehatan lah yang lebih. Tapi udah pasti itu hasilnya akan membuahkan hasil tanpa korupsi. Tidak jaminan. Nah, itu dia lagi. Tidak jaminan. Tidak jaminan. Kembali lagi tidak jaminan korupsi itu. Berarti walaupun dia tidak mengeluarkan kos yang terlalu besar karena pemilihnya Gen Z, tidak bisa dibayar pakai duit, tidak bisa jalan serangan pajak, apakah itu bisa menjamin pemimpin itu ke depan akan? Tidak jaminan. Tadi kebalik lagi ke kata-kata gue sebelumnya. Kita mencari terbaik dari yang terburuk kan. Tapi itu bisa meminimalis ya, minimalisir ya. Ya nggak sih? Kita nggak mungkin dapat pemerintah yang bersih total semuanya. Iya. Aduh, possible banget lah di seluruh dunia mungkin nggak ada kayak gitu kan. Tapi minimalisir mungkin ada, seenggaknya ke masyarakat pun ada keuntungannya. Orang-orang bisa merasakan, ya kan? Contoh ya, gue kalau balik ke zamannya SBY ya. Satu, SBY menurut gue kebijakannya ada yang membuat kita happy ya, maksudnya membuat kita merasakan sampai detik ini BPJS. BPJS kan era dia, zaman dia BPJS.
dia memang pada saat dia menentukan itu habis itu pensiun, habis itu Ya, selesai. ketukannya di Jokowi. Betul. Di akhir kebijakan ini, tapi kan tetap dia kan yang Tapi kan orang ngeliatnya Jokowi kan. betul, orang ngeliatnya Jokowi, padahal sebenarnya pencetusnya kan zaman SBY kan. Tapi kan kita merasakan semua. Ya, sampai saat ini ya. Sampai ini BPJS ya. Contohnya kayak bokap gua kemarin. Bokap gua habis bypass. Dia jantung. Operasi jantung yang ibaratnya gila secara asuransi mana yang cover total habisnya 401 juta. Ini cover semua sama BPJS. Walaupun katanya sih pemerintah ngebayarin nyicil ke rumah sakit kayak dulu ya. Tapi katanya semuanya tercover. Kalau itu kan udah kesepakatan rumah sakit dan pemerintah kan. Ya, itu ya. Ya, sebenarnya di bidang kesehatannya kita masih bisa Ya, ada aroma baru lah, maksudnya ada. Ya. Itu salah satu yang positifnya ya dari era SBY yang masih kita bisa ngerasain dampaknya sampai dengan saat ini ya. Mungkin kalau era Jokowi nanti ya orang-orang bisa ngerasain tolnya, kereta cepatnya, infrastrukturnya, dan pasti akan jadi pembicaraan di era presiden berikutnya. Oh, orang kan kalau udah nggak ngejabat udah nggak ada kan kenangannya diinget kan. Oh ini enaknya zaman ini. Kayak ibaratnya Pak Soeharto dengan segala polemiknya dia ya, ya kan, dibilang dia koruptor terbesar lah segala macam. Tapi tetap dia bawa pembangunan. Bawa pembangunan tetap banyak yang bilang saya enak dari kerja zaman Soeharto. Ya kan? Tetap ada legasinya peninggalan. Ya, peninggalannya ada tetap. Seenggaknya kayak gitu aja ya kan, berarti kan ada yang kita kenang nih. Tapi berarti tetap ya pemilih gadget itu tidak menjamin yang dihasilkan dia nanti. Tapi setidaknya meminimalisir. Itu baik lagi tuh teman-teman. Jadi ya benar. Tapi kan minimal kalau lu tidak mengeluarkan kos yang begitu besar lu terpilih ya mungkin tidak separah yang lu mengeluarkan kos yang lebih besar. Lu korupsinya. Ya itu pendapat kita nih. Opini kita gitu. Berarti intinya ya negara kita masih di tahap menjajaki lebih baik lagi ya, lebih modern lagi. Setelah berapa tahun kita keluar dari zaman Orde Baru? Ya, 20 tahun ada? Ada 23 tahun. Ya. SBY 10 tahun, Jokowi 10 tahun. Ya 20 lebih ya, 20 tahunan kita di era yang sekarang. Yang dulunya masih zamannya belum dunia internet, belum dunia handphone, belum zaman speak up. Iya, motor masih mahal. Sekarang yang udah demo dilarang. Tapi sekarang juga zamannya yang paling gampang tuh demo zaman SBY. Oh. Ya. Mulai SBY ke sini. Ya kan? Iya. Demonya kadang ada yang benar, kadang nggak benar juga. Oh iya. Selalu ditunggangin lah. Iya. Pasti ada yang nunggangin. Jadi itu apa ya? Itulah pemahaman kita orang-orang bawah nih tentang politik 2024 atau pemimpin 2024. Nah, di akhir nih kita mau di akhir nih, kita akan kasih tahu nih. Kita akan tanya. Di antara 3 calon, kan calonnya ada 3 nih. Iya nggak? Di antara tiga calon ini, menurut Mas dan Mas nih, siapa yang berkompeten akan membuat bangsa kita ini, Indonesia tercinta nih, lebih naik dari yang sekarang? Coba. Kalau saya lihat mungkin Pak Anies ya. Mungkin Pak Anies ya, mungkin ya. Tapi yang lainnya juga bagus. Kalau Pak Anies, saya pernah berapa kali ketemu. Saya pernah ngantar Pak Anies juga. Kebetulan begitu saya kerja di airport, saya sempat ngobrol walaupun ya nggak nyampe 15 menit lah. Ya. Saya sempat tanya-tanya, nyerempet dikit lah pembangunan segala macam, saya tanya-tanya sedikit. Apa tuh? Orangnya independen Mas, kalau saya bilang ya. Tapi yang lain juga bagus. Tapi Mas sendiri, kalau saya lebih prepare ke Pak Anies yang bisa melanjutkan tongkat estafet berikutnya. Ya, karena Pak Anies punya banyak dilihat di itunya ya, berita-beritanya ya. Dia tuh punya banyak relasi di luar negeri ya. Dia juga punya pendidikannya bagus.
ya. Track recordnya walaupun sering digocek-gocek sama netizen ya, tapi kalau saya bilang udah bagus. Ada karyanya kok yang bisa ditinggalin buat Jakarta kalau saya bilang. Oke. Untuk Mas Kai, Simpel aja sebenarnya sih ya. apa tuh? Kita kalau memilih pemimpin yang paling penting adalah track recordnya dia, jejak belakangnya dia itu, ya kan? Dia mau memimpin nanti. Tapi itu masih jadi satu patokan track record. Pasti. Jadi berarti peranggapannya begini loh. Jelek buruk di belakangnya jelek, depannya pasti buruk. Kan belum tentu. Tapi menjadi acuan, seenggaknya. Misalnya nih contoh nih, ada satu orang nih. Oh, dulunya bandel banget. Waktu zaman masih muda. Ntar pas udah ininya, masa kita tetap cap? Menurut gua itu apa ya? Nggak jadi legacy lah. Kita balik lagi, seorang yang dulu cap jahat ini, yang dulu misalkan dia udah kriminal segala macam, dia ngelamar di rumah lu untuk jadi security. Ada nggak kekhawatiran dalam diri lu ke si orang ini? Jujur aja coba. Kalau gue pribadi nggak, karena gue gini, setelah dia keluar itu, sebelum saya terima, kita harus lihat dulu kayak gimana ke depannya. Kan kita bisa pelajarin orangnya, ataukah sudah kayak gimana. Tapi kan nggak mungkin instan juga dong. Iya, pasti ada proses. Tetap, gue nggak tahu ya orang kebanyakan atau gimana ya. Tapi menurut gue track record itu adalah salah satu yang Paling termasuk hal yang paling penting. Paling penting. Ini kan dua orang udah pernah memimpin semuanya nih, ya kan? Siapa tuh? Maksudnya kayak Ganjar sama Anies. Ya, sama gubernur ya. Oke. Seimbang kan? Sama-sama gubernur ini orang. Sama, satu lagi juga Prabowo pernah jadi menteri. Oh, oke. Iya kan? Sama-sama nih seimbang semua. Pemimpin lah, ya kan? Menteri juga setingkat gubernur kan sih ya? Iya kan? Apa kan? Iya. Jadi seimbang nih. Seimbang. Pernah memimpin. Iya kan? Pernah memimpin tuh. Kita lihat aja kemarin yang benar-benar berhasil buat memimpin selama satu periodenya ke belakang itu siapa? Kan bisa dilihat dari situ. Yang memang mungkin nggak jadi acuan juga kan buat dia jadi presiden. Apakah samaan beda juga kan ya? Menurut gua. Tapi gua pribadi akan melihat hal itu. Menurut gua paling penting. Ya itu ya boleh. Opini gua ya, kan. Opini. Gua nggak mungkin mempercayakan negara ini ke orang yang memiliki track record buruk atau track record yang belum punya kemampuan lah dia untuk memimpin. Kan bisa kita acuannya ada sih. Sekarang kita misalkan sama-sama nggak tahu nih pemimpin kita yang terbaik siapa nih, kita nggak pernah lihat politik atau segala macam referensinya, masih bingung dong. Otomatis kita pasti ke Google mereka, cari informasi tentang mereka. Di situ pasti akan ketemu, riset tentang mereka. Di situ pasti akan ketemu. Oh, ini orang ngelakuin ini dengan segala kontroversi yang nggak mungkin. Itu kan kalau yang riset itu kan buat orang yang udah memahami. Maksud orang awam kan pasti juga hati-hati tuh, bisa digocek juga tuh. Apa? Kalau dari makanya carilah sumber-sumber yang terpercaya kan bisa kita cari kredibilitas kan. Cari sumber yang paling tepatnya sebenarnya kalau bukti kerja nyatanya itu apa? Kalau saya itu sih lebih situ. Sama ya kan, bukti kerja itu dia kan bisa dilihat bukti kerja nyata itu kan dari track record ini nggak mungkin dong. Ada bukti kerja nyata kalau nggak ada belakangnya itu apa? Yang ngeliatnya dari situ aja sebenarnya. Kalau mau milih ya, kalau mau milih susah sebenarnya kalau menurut gue ya. Gue suka pemimpin tapi gue nggak suka partainya. Siapa tuh? Ganjar? Kan ya mungkin. Kita nggak tahu ya. Mungkin kita nggak tahu ya. Jadi siapa? Gue nggak bisa. Menurut track record situ yang udah dilihat itu siapa jadinya? Gue nggak bisa ngomongin. Dia menyukai sosoknya tapi dia tidak menyukai partainya. Itu berbedanya. Karena apa? Karena pemimpin itu pasti siapapun dia tetap nanti ada penyetirnya kan. Ya nggak sehebat-hebatnya dia mimpin, sehebat-hebatnya si sosok ini, tetap dia kan di bawah naungan partainya. Iya. Apakah suara terbesar partai ini pasti ngikutin kebijakannya akhirnya iya kan? Itu makanya butuhnya parlemen kan. Tidak bisa memutuskan juga nih walaupun dia presiden. Belum bisa. Gua baru bisa memutuskan kalau gua tahu wakilnya siapa. Gitu. Backup-nya siapa? Iya. Mungkin gua akan bisa. Oh, backup-nya dia. Oke, gua pilih. Itu aja sebenarnya. Ya gitu ya. Nih, teman-teman, di akhir ini Mas Sky dia tidak bisa memutuskan siapa memilih, tapi dia ngasih gambaran. Sedangkan Mas ini dia bisa memutuskan. Dia memilih Anies. Pada dasarnya nih, saya nih ya, penutup dari saya. Pada dasarnya pemimpin itu tidak bisa kita lihat dari satu sisi.
memimpin apakah dia, karena memimpin Indonesia itu besar, bukan dari satu sisi dia bisa memimpin, dia bisa pintar bercakap, pintar ngomong, pintar pendidikan, tapi sisi lain tidak mengerti. Pemimpin yang bisa mengatur, menempatkan orang-orang yang tepat untuk ikut di jajaran menterinya, itulah pemimpin yang baik yang bisa dipilih sama teman-teman di rumah. Jadi semuanya harus sama kekuatannya. Jadi kayak tim, bukan si pemimpinnya yang jago, tapi timnya yang jago. Seperti teman-teman kerja di satu perusahaan, bukan pemimpinnya yang jago, tapi teman-teman yang bekerja di bawah yang membuat itu semua sukses. Itu aja pesan dari saya. Gue bisa, lo bisa. Bagus kan closingnya kan? Iya. Terima kasih. Iya kan?